Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mustafa, kelas D semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan kurikulum SD mengenai konsep dasar, dimensi, fungsi, dan peranan dari kurikulum. Adapun dosen pengampuh dari mata kuliah ini adalah Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baiklah, saya akan awali dari mengenai apa itu kurikulum dan pentingkah kurikulum bagi pendidikan. Jadi, tentu saja penting kurikulum bagi pendidikan, karena kurikulum itu salah satu bagian terpenting dari terjadinya suatu proses pendidikan. Karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan amburadul atau tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan perubahan dalam pengembangan kurikulum. Jadi, dapat disimpulkan kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Berikutnya, kurikulum juga mempunyai dimensi yang digunakan sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, bahan, dan isi pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun para ahli R. Ibrahim mengelompokkan menjadi 3 dimensi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis, sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Di sini kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Selain itu, suatu sistem kurikulum juga mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Yang ketiga, ada kurikulum sebagai bidang studi. Di sini kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum yang merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Di sini mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan pendidikan dan percobaan. Kemudian, kurikulum mempunyai fungsi yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman dalam acuan. Bagi guru, kurikulum mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun fungsi dari kurikulum itu yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust 11, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baik fisik maupun sosial. Yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Karena pada dasarnya siswa merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan minatnya. Yang keempat ada fungsi persiapan. Di sini kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya. Yang kelima ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Karena setiap siswa itu memiliki perbedaan, baik itu aspek fisik maupun psikis. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut peranan kurikulum. Di sini kurikulum dalam pendidikan formal seperti di sekolah ataupun madrasah
memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama ada peranan konservatif, yaitu yang menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajian dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masih dianggap relevan dan dengan masa kini. Yang kedua, ada peranan kreatif. Peranan ini mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum yang harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Peranan ini dilatar belakangi adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang masa kini. Baiklah, itu materi pengembangan kurikulum dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ejaan yang tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.